Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nasria Lukman, di video pembelajaran yang akan membahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, di pertemuan 2 atau di video yang lalu kita sudah membahas mengenai materi yang berkaitan dengan pengertian, tujuan dan manfaat dari administrasi keuangan itu sendiri. Nah, pada video kali ini di pertemuan 3 kita akan membahas mengenai materi, fungsi dan prinsip keuangan. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe videonya, di like ya, seperti itu. Oke, next kita ke kompetensi dasarnya. Adapun kompetensi dasarnya di sini masih sama dengan kompetensi dasar di video yang lalu, yakni masih membahas 3.1 memahami ruang lingkup administrasi keuangan dan 4.1 mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Nah, yang membedakan di sini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, kalau di video yang lalu tujuan pembelajaran kita itu mengenai peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan dan manfaat. Nah, pada pertemuan kali ini kalian diharapkan mampu membedakan fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan, fungsi administrasi keuangan bagi instansi, dan fungsi administrasi keuangan dan prinsip administrasi, dan kalian diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola administrasi keuangan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke pembahasan atau materi ajarnya. Nah, poin pertama ada fungsi administrasi keuangan di dalam perusahaan. Nah, di sini ada 4 poin fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Nah, yang pertama fungsi pembagian laba, fungsi investasi, fungsi pembelanjaan, dan fungsi mencari modal. Kita bahas yang pertama. Ketika kita berbicara mengenai fungsi pembagian laba, berarti kita berbicara mengenai keuntungan-keuntungan yang masuk ke dalam perusahaan kita, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, poin kedua, fungsi investasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai fungsi investasi, berarti kita berbicara mengenai penanaman modal yang berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva, seperti itu. Berarti di sini dana yang berasal dana investasi itu biasanya berasal dari diri sendiri, dari modal pinjaman maupun dari investor, seperti itu. Nah, investasi di sini terbagi dua, ada investasi jangka panjang dan ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek biasanya itu langsung dapat dicairkan, seperti itu. Sedangkan investasi jangka panjang itu memiliki proses yang lebih lama dibanding dengan jangka pendek. Biasanya kalau jangka panjang itu berupa surat-surat berharga ya, milik perusahaan, seperti itu kalau jangka panjang. Nah, kalau yang fungsi ketiga ada fungsi pembelanjaan. Artinya suatu bentuk investasi dengan tujuan untuk membelanjakan modal-modal yang terdapat di dalam perusahaan untuk membiayai aktivitas-aktivitas perusahaan, seperti itu. Nah, yang fungsi yang terakhir adalah mencari modal. Artinya, administrasi keuangan sebagai suatu proses yang terdapat di dalam perusahaan itu memiliki fungsi untuk mencari dana. Nah, dalam proses mencari dana di sini, administrator itu harus dapat memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan yang ada di dalam perusahaan, seperti itu. Nah, itu fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Nah, kita lihat fungsi administrasi keuangan bagi instansi. Oke, sorry, di sini ada kesalahan sedikit. Jadi fungsi administrasi keuangan di perusahaan di sini masih membahas ya mengenai fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Nah, sebenarnya tujuan utamanya di sini fungsi administrasi secara umum itu yang pertama di perusahaan gunanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam perusahaan. Nah, berarti meningkatkan efektivitas. Oke, yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam perusahaan. Artinya ada transparansi dana ya, supaya dana yang masuk dan dana yang keluar itu bisa terakomodir atau bisa diketahui, tidak lagi terjadi penyimpanan, seperti itu. Yang ketiga adalah meminimalkan penyalahgunaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai uang, berarti biasanya itu kita
mendapati banyak kasus korupsi ya. Nah, disinilah untuk meminimalkan penyalahgunaan, maka fungsi administrasi keuangan di perusahaan itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Oke, next materi selanjutnya. Materi yang kedua, ada fungsi keuangan administrasi keuangan bagi instansi. Nah, di sini ada poin fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah terbagi lagi. Nah, bagi pemerintah itu meliputi penerimaan dan pengeluaran baik yang berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BUMN maupun instansi yang menggunakan modal. Nah, kalau BUMD sendiri itu adalah badan usaha milik daerah dan BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Itu bagi pemerintah pusat. Nah, kalau bagi instansi negara, fungsi administrasi keuangan itu biasanya dibedakan menjadi 6 poin. Yang pertama ada administrasi perpajakan, yang kedua ada administrasi kepabeanan, yang ketiga ada pembendaharaan, dan yang keempat ada pengawasan keuangan, yang kelima ada fungsi pengelolaan keuangan ekonomi makro dan fisikal, dan yang keenam adalah fungsi penganggaran. Seperti itu. Oke, next ke materi yang terakhir, ada prinsip administrasi keuangan. Ada prinsip administrasi keuangan di sini, ada prinsip akuntabilitas, prinsip transparan, prinsip konsistensi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, integritas, viabilitas, standar akuntansi, dan pengelolaan. Oke, kita bahas beberapa poin saja ya. Yang pertama itu mengenai akuntabilitas atau prinsip keuangan akuntabilitas. Prinsip keuangan akuntabilitas merupakan proses administrasi keuangan dalam perusahaan yang dapat menjelaskan penggunaan keseluruhan dana, peralatan, dan kewenangan yang telah diberikan. Seperti itu akuntabilitas. Yang kedua ada transparansi. Nah, prinsip transparansi di sini artinya itu terbuka. Di dalam kegiatan administrasi keuangan harus terdapat keterbukaan dalam proses keuangan dalam perusahaan. Seperti itu, artinya harus jelas baik dari pembagian kerja, informasi yang berhubungan dengan rencana dan aktivitas dalam perusahaan, dan menyusun laporan keuangan itu semuanya harus transparan. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada prinsip konsistensi, artinya tidak menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Dalam menjalankan proses administrasi keuangan, Anda harus teratur dari waktu ke waktu menurut prinsip-prinsip administrasi keuangan yang berlaku dalam perusahaan. Artinya kalian harus konsisten, seperti itu. Oke, yang keempat, ada prinsip efektivitas. Nah, berbicara mengenai prinsip efektivitas, berarti langkah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berarti sistem administrasi keuangan dalam perusahaan disebut efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Itu efektivitas. Nah, sedangkan efisiensi berarti perbandingan antara masukan dan keluaran. Kegiatan tata kelola keuangan dalam perusahaan dikatakan efisien apabila input yang dihasilkan lebih besar dari output yang dikeluarkan. Jadi perhatikan, dikatakan efisiensi apabila input yang dihasilkan lebih besar dari output yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, efisiensi biasanya berkaitan dengan waktu, tenaga, dan biaya, serta berbicara mengenai hasil. Seperti itu. Nah, poin keenam ada prinsip integritas. Artinya, kegiatan tata kelola keuangan dalam perusahaan harus dilakukan dengan memegang prinsip kejujuran dan sesuai dengan realitas atau kenyataan. Seperti itu. Nah, prinsip ketujuh ada viabilitas. Nah, berbicara prinsip viabilitas juga dikatakan dengan prinsip kelangsungan hidup dalam perusahaan. Prinsip viabilitas merupakan suatu bentuk ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan dalam perusahaan. Jadi harus menerapkan prinsip viabilitas ya, artinya kita harus memikirkan ke depannya perusahaan ini seperti apa, seperti itu. Nah, yang poin ke-8 ada prinsip standar akuntansi.
Nah, prinsip standar akuntansi merupakan suatu prinsip dalam tata kelola administrasi keuangan yang harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Seperti itu. Kalau kita berbicara standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan itu ada SAK yang sudah mengadopsi IPRS, seperti itu. Kita akan bahas nih di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah prinsip pengelolaan. Nah, prinsip pengelolaan di sini merupakan prinsip yang berhubungan dengan tata kelola keuangan dalam perusahaan. Pengelolaan keuangan dalam perusahaan dapat tercermin dari sikap kehati-hatian dalam melakukan perencanaan, identifikasi resiko, dan menyusun langkah-langkah pengendalian yang sesuai dengan perusahaan. Jadi ada 9 poin prinsip administrasi keuangan yang harus kita sama-sama kuasai dan kita terapkan di dalam administrasi keuangan. Seperti itu. Jangan sampai ke depannya ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris. Nah, selanjutnya ada yang menjadi bagian kerja di bagian keuangan, maka prinsip-prinsip ke-9 prinsip ini harus kalian terapkan seperti itu supaya tidak terjadi penyimpangan seperti yang dijelaskan di poin-poin sebelumnya atau di slide-slide sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, untuk pertemuan di video kali ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kita bisa buka forum di aplikasi pembelajaran kita, baik di pojok belajar maupun di Google Classroom atau di komen bisa juga seperti itu. Oke, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya atau di teori selanjutnya seperti itu. Oke, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.